Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang judulnya ciri teks laporan percobaan ya, ciri kebahasaan teks laporan percobaannya. Jadi kemarin kamu sudah banyak belajar tentang pengertian teks laporan percobaan, struktur-strukturnya. Jadi kali ini kita belajar tentang kebahasaannya. Nah, ini dia adalah ciri pertama dari teks laporan percobaan ya. Ini ciri pertama kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama itu banyak menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Tapi sebelum kita belajar tentang kalimat majemuk, ibu akan menerangkan apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal. Jadi lawannya kalimat majemuk adalah kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal atau kalimat simpleks? Di sini ada pengertian yang bisa kamu baca. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang memiliki satu klausa. Apa itu klausa? Di sini juga sudah ada pengertian dari klausa, yaitu gabungan kata yang setidaknya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, subjek itu apa? Subjek itu pelaku dan predikat itu adalah kata kerja. Kalau di dalam kalimat hanya ada dua ini, subjek dan predikat, pelaku dan kata kerja, itu sudah bisa disebut dengan kalimat ataupun klausa. Contohnya apa? Ini dia, Randi berlari. Jadi Randi itu subjek, berlari itu predikat, kata kerja ya. Randi berlari itu sudah dianggap sebagai satu kalimat yang hanya memiliki pola kalimat SP saja. Boleh ditambah, boleh ditambah objek, boleh ditambah pelengkap, boleh ditambah keterangan. Jadi kalau yang lengkapnya itu kita sering sebut sebagai SPOK. Nah, inilah dia yang disebut dengan kalimat tunggal. Yang pasti intinya hanya memiliki SP saja. Lanjut, ini ada kalimat majemuk. Ya. Tadi ada kalimat tunggal yang satu punya satu klausa SP saja. Nah, kalau di kalimat majemuk berbeda. Nah, lihat pengertiannya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Klausa tadi kan subjek predikat ya kan? Apa ciri-cirinya? Memiliki subjek atau predikat lebih dari satu dan dihubungkan oleh konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Perhatikan contohnya. Konsumsi minuman herbal meningkat setelah mereka menyadari manfaatnya. Jadi konsumsi minuman herbal itu dianggap sebagai subjek atau kata benda ya. Meningkat itu sebagai kata kerja predikat. Jadi ada satu klausa. Kemudian ada mereka menyadari manfaatnya. Mereka subjek, menyadari itu predikat, manfaatnya itu objek. Nah, itu jadi ada dua kan? Ada dua klausa. Jadi ada dua subjek, ada dua predikat. Untuk menghubungkan antara dua klausa ini, maka kita menyisipkan satu kata penghubung. Apa kata penghubung yang kita gunakan? Yaitu setelah. Jadi kalimatnya menjadi komplit ketika disisipkan kata penghubung. Menjadi konsumsi minuman herbal meningkat setelah mereka menyadari manfaatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Nah, untuk memudahkan kamu memahami perbedaan dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk, di sini ada tabel perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Silakan kamu perhatikan dengan seksama. Di kalimat tunggal itu hanya memiliki satu subjek saja dan satu predikat saja. Hanya satu, maka disebut kalimat tunggal. Kalau di kalimat majemuk, dia punya dua atau lebih dari subjek atau predikat. Nah, perhatikan lagi, kalimat tunggal itu tidak perlu kata penghubung ya, karena dia hanya satu. Tapi kalau kalimat majemuk harus menghubungkan kata penghubung karena dia lebih dari satu klausa.
Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ciri kebahasan yang kedua di dalam teks laporan percobaan yaitu kita banyak menggunakan kata hubung. Seperti yang kamu ketahui tadi, kata penghubung itu kita sebut sebagai konjungsi. Itu menggabungkan dua kalimat, dua klausa untuk menjadikannya menjadi kalimat yang komplit dan memiliki makna. Contohnya ini banyak sekali. Ada kata penghubung dan, atau, sebelum, sesudah, kemudian, karena, sebab, untuk, agar, tetapi, sedangkan, padahal, walaupun, dan banyak lagi. Ya, yang pasti Ibu yakin kamu sudah paham, kamu sudah pernah pelajari baik di SD maupun di kelas 7 ataupun kelas 8 tentang contoh-contoh kata penghubung, dan juga kamu Ibu yakin sudah pernah membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata penghubung ini. Jadi Ibu yakin kamu sudah banyak memahami tentang apa itu kata penghubung dan konjungsi ya. Nah, ini ada contohnya. Bisa diletakkan di awal kalimat, bisa diletakkan di tengah, bisa juga hanya di awal dan di tengah saja ya, tidak bisa di akhir. Jadi itu yang disebut dengan kata penghubung atau konjungsi. Oke, anak Ibu, jadi cukup hanya dua ini saja dulu tentang ciri-ciri teks kebahasaan ya. Jadi hanya dua ini saja ciri-ciri teks kebahasaan laporan percobaan. Nanti selanjutnya Ibu akan sambung kembali di pertemuan kita selanjutnya. Habis ini nanti Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom. Silakan kamu kerjakan dengan baik, dengan seksama ya, karena ini nanti di absen. Jadi tolong kamu mengerjakan dengan sebaik-sebaik mungkin ya. Sampai sini saja dulu pembelajaran kita tentang ciri kebahasan teks laporan percobaan. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.